Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya harusnya yang mendengarkan adalah muhibbin yang akut, agar bisa berpikir waras. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu selalu disertai dengan literasi, masdar dan marja yang bisa kita cari di Google ataupun di toko-toko kitab, jika kita memang ingin untuk memverifikasi apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini adalah kebenaran dan telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan tertulis di dalam kitab dan juga dijual di toko-toko buku kitab tersebut. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad akan usaha-usaha kejahatan daripada Ba'alawi tersebut. Mari kita dengarkan. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang minda-minda itu bukan kita, Ba'alawi yang minda-minda nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Ya. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Ba'alawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada, tidak ada itu Wali Songo keturunan Ba'alawi. Silahkan bukunya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Nah, cari di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat dari manuskrip-manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Ba'alawi. Wah, jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Ba'alawi. Ya. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Ba'alawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 7. Abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Nah, manuskrip palsu yang juga ditulis 1960, kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. Oh, dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia. 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu, yang juga ada silsilah ke Ba'alawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikkan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip kolonial, manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah, bahwa tidak ada kaitan keluarga.
Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara, agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Ini kamu Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu, dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O, yang merupakan jadul lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya, secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara. Yang disampaikan oleh Yai Mat itu bisa dinalar dengan akal waras, akal sehat kita. Cari apa yang telah ditulis oleh Hussein Jayadiningrat, bahwasanya jalur Wali Songo itu tidak ada yang ke Balawi. Ini adalah upaya-upaya bagaimana Balawi imigran Yaman ini berusaha mengaburkan dan membelokkan sejarah. Salim bin Jindan itu merubah, bahkan memalsukan manuskrip. Inilah upaya Salim bin Jindan bagaimana memang berusaha untuk melekatkan nasabnya sebagai founder atau peletak peradaban sakofah yang ada di Nusantara ini. Ngebetnya mereka untuk diakui sebagai orang atau kelompok atau klan yang telah meletakkan dasar dakwah di Indonesia. Ini adalah kejahatan yang harus kita lawan. Maka dari itu ya para muhibbin ini, pakai akal waras kalian. Apa yang disampaikan oleh Yai Imaduddin Usman ini sangat sharih. Alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinah baghyan bainahum, jelas disampaikan dengan welo-welo. Maka dari itu ya jangan asobiah yang kalian, bahwa asobiah itu tidak membawa kemaslahatan. Sudah pakai nalar kalian, pakai otak waras kalian. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.